Kepada segenap prajuritku, Laskar Belambangan yang dikdaya. Padang Lembah Daha ini jadi saksi keperkasaan keraton kita. Keraton Kediri, Dipati Surangrono ternyata tidak seujung kuku kita. Takluk tidak berdaya menyusul Pabayaman, Ganding, Pajarakan, Ketah, Lumajang, dan semuanya tekuk lutut di bawah Panji Belambangan. Impianku makin dekat, Ku Genggam. Kini Majapahit ada di depan kita. Ratu Keconowungu, tunggu kedatanganku. Akan kuboyong semua kebesaran keraton Majapahit ke Belambangan. Bumi Nusantara pada abad 15 Masehi pernah dipersatukan oleh Kerajaan Besar Majapahit yang berpusat di Mojokerto, Jawa Timur. Saat itu, wilayah Majapahit terbentang dari ujung Lamuri sebelah barat hingga ujung timur Wanin. Kekuasaan Majapahit meluas hingga jauh ke seberang, berkat ketangguhan armada lautnya yang gagah perkasa. Nama-nama negara jajahan itu tercatat lengkap dalam tulisan Empu Prapanca, Negara Kertagama, Pupu 13 dan 14. Cengkeraman kerajaan tersebut bahkan sampai meliputi daerah Cempa dan Malaka. Sejak berdiri tahun 1292 Masehi, Majapahit mengalami perkembangan yang luar biasa. Setelah Raden Wijaya, sang pendiri kerajaan meninggal tahun 1309 Masehi, maka putra sang mahkota naik tahta dengan gelar Prabu Jaya Negara yang berkuasa hingga tahun 1328 Masehi. Keraton Majapahit selanjutnya diperintah oleh Ratu Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani. Ia menjadi rani karena Prabu Jaya Negara tidak berputra dan beristri. Saat Ratu Tribuana memerintah itulah, sebuah keraton nun jauh di ujung timur Jawa melakukan pemberontakan. Keraton tersebut adalah Belambangan, yang diperintah oleh seorang Prabu Menak Jinggo. Belambangan terus-menerus meluaskan kekuasaannya. Satu persatu daerah Majapahit jatuh dan takluk di bawah panji-panji Belambangan yang terus-menerus maju hingga lama-kelamaan mendekat dan mengancam pusat keraton Majapahit. Oh, apa yang kamu lakukan barusan, Jangan main-main dong. Aduh, jantung gua bercopot. Masa kepala dijadikan karan? Aduh. Untung tidak kena kepalaku.
Wah, bidikanmu tepat sekali. Untung tepat, kalau tidak berabe kepala si Palon. Tapi kenapa dengan aku kamu selalu main-main? Dasar anak bandel. Kebiasaan nyubit paman tidak pernah hilang. Sakit paman, sakit. Aduh, ngeri. Ini MBG. Bukan, ini kiriman Ceedo. Ceedo siapa kek? Tetangga si Thomas yang Baheno itu, masa nggak tahu? Si Damar kemana kek? Belum balik juga. Hah? Wah, sudah 2 jam. Aku lupa. Aduh. Wah, hebat kamu, Cuk. Memecahkan rekor dunia. Maaf, tadi kakek kelupaan. Ayo kita pulang. Nah, ujian berikutnya PSAQ. Aku makan yang ini. Sekarang giliran kakek yang jalan. Permainan apaan tuh? Kayu kok dipikir dasar kampungan, tidak internasional. Ini baru permainan maco, milenium, mantap. Lu nggak tidur? Lo ngantuk? Besok kan kita harus pergi ke Kepatihan. Kasihan kakek harus tinggal sendirian di rumah. Aku nggak tega. Kakek kan bisa jaga diri. Lagian dia lebih senang sendirian daripada sama lo. Enak saja, benci aku. Bekal ilmumu sudah cukup, Cuk. Pati Legender Pamanut pasti dengan senang hati menerimamu. Terima kasih, kek. Nama baik kakek akan Damar jaga. Damar pasti akan mengabdi sebaik-baiknya di Kepatihan, kek. Jangan khawatir. Sekarang berangkatlah. Doa kakek menyertaimu. Semoga kamu berhasil meraih apa yang kamu inginkan. Terima kasih, kek. Hati-hati ya. Iya. Lihat tuh, si Damar sudah berangkat. Kesempatan ini tidak boleh kusia-siakan. Moga-moga saja dia memilihku. Enak aja lu. Kasihan ya kakek sendirian, mana peot, botak lagi. Ganteng mau kemana? Pagi-pagi sudah mau pergi, ajak-ajak dong. Baru diajak bicara begini tuh langsung gugup. Sudah, jangan gugup begitu. Damar boleh ikut nggak? Begini, aku mau ke Kepatihan, sekitar 40 km dari sini, sangat jauh sekali. Itu sebabnya aku berangkat pagi-pagi. Aku tak perlu kalian temani. Kedua pamanku sudah cukup untuk menemaniku. Iya kan, Paman? Kenapa sih kamu sombong begitu? Iya, ntar nggak boleh lewat sini baru tahu rasa. Baiklah, aku mengalah. Jadi, kami boleh ikut. Bukan itu. Maksudku kalau aku tidak boleh lewat situ, aku mengalah. Lewat sana saja. Hah? Damar, tunggu! Damar! Sombong. Dikira dia saja pemuda yang ganteng di desa ini. Sampai sejauh ini perjalanan kita masih lancar-lancar saja. Damar kenapa nggak bawa golok sih? Aku paling takut ular soalnya. Dasar lembek tulang lunak. Tenang aja, ada aku. Jangan berisik, Paman. Nanti binatang buasnya pada keluar. Sepertinya hari akan gelap. Kita cari tempat untuk beristirahat, Paman. Paman, aku mau cari makanan dulu ya. Oke, Damar. Hati-hati.
tak habis pikir, kenapa sih ular demen banget sama kepalaku ini? Kepalamu licin sih, jadi... Paman. Ini buat makan siangnya, Paman. Kelinci. Ayo kita masak sekarang. Perutku sudah keroncongan nih.